Sejak Jumat dini hari, eskavator breaker digunakan untuk memecah belahan beton yang menghalangi akses pencarian korban. Tim SAR juga masih melakukan pencarian secara manual dan berharap korban bisa segera ditemukan. Jumat malam, 3 korban bangunan pondok pesantren dievakuasi. 3 jenazah terakhir telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dengan ditemukannya korban terakhir, total korban meninggal dunia berjumlah 13 orang. Ditemukan tambahan 3 lagi. Jadi total pada hari ini ditemukan 8 korban ya. 8 korban sehingga total yang sudah terevakuasi adalah 116 ya. 116 dengan kondisi meninggal dunia adalah berapa jadinya? 13 ya. Keluarga santri Pondok Pesantren Buduran masih bertahan di posko darurat. Keluarga memantau dari CCTV proses evakuasi korban oleh tim SAR. Berharap masih bisa menemukan anak-anak mereka. Keluarga pun ingin terlibat dalam proses pencarian. Namun, tidak semua orang bisa masuk karena area masih berbahaya. Harapan kami, ayo kita gotong royong bersama, kita kerjakan bersama agar masyarakat ataupun wali keluarganya yang ada di sini itu tidak terdampar dan semua bisa dievakuasi secara masing-masing. Itu loh harapan kami. Artinya berarti begini Pak ya, harapannya bisa dilakukan proses evakuasi tidak melibatkan anggota keluarga gitu Pak? Iya. Pokoknya semuanya kita ikut berpartisipasi ke sana. Kalau hanya begini, kapan itu loh, kapan? Sampai Jumat malam, tim SAR berhasil mengevakuasi 116 orang. 13 orang meninggal, sekitar 50-an orang masih dalam pencarian. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Andika Pratama di lokasi kejadian ambruk pondok pesantren, dan nanti juga akan ada jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Kita ke Alfian terlebih dahulu. Alfian, selamat pagi. Jadi apa rencana tim SAR dalam pencarian hari ini, Alfian? Ya, selamat pagi Okta dan juga saudara. Rencana tim SAR masih sama dari 5 hari pencarian sebelumnya. Di hari ke-6 ini proses yang dilakukan oleh tim SAR gabungan sendiri akan mulai kembali menggunakan alat berat ekskavator breaker begitu untuk memecah beton-beton yang masih berada di 4 sektor. Ada 4 sektor atau sektor A1, A2, A3, dan A4 begitu untuk kembali menemukan potensi adanya korban tambahan yang masih tertimpa dalam runtuhan. Kami dapat informasi update atau terbaru pada pagi hari ini sendiri, Okta dan juga saudara, hingga hari ke-6 ini terdapat 14 orang yang berhasil dievakuasi dan dinyatakan meninggal dunia. Jadi semalam ada pertambahan 1 orang lagi, yang semula 3 orang berhasil dievakuasi, begitu bertambah 1 orang menjadi 4 orang, dan ini merubah data pada pagi hari ini menjadi 14 orang meninggal dunia, sementara untuk korban selamat bertambah 1 dari 104 dari 103 menjadi 104, Okta dan juga saudara. Proses masih terus dilakukan, pertama untuk mendeteksi keberadaan dari korban-korban yang diduga masih terdapat dalam runtuhan bangunan. Setelah diketahui keberadaannya kemudian dilakukan pemetaan. Selanjutnya adalah proses ekstrikasi begitu ya, atau melakukan pembebasan dari korban yang tertimpa tersebut. Setelah itu baru dievakuasi dan dibawa ke RS Bayangkara Surabaya untuk proses identifikasi lanjutan di postmortem begitu, Okta. Oke, pencarian sudah masuk hari ke-6 dan nantinya akan memakai alat berat, dan tadi update 14 orang sudah berhasil dievakuasi. Lantas Alfian, saat ini bagaimana komunikasi tim SAR dengan keluarga korban sejauh ini terkait dengan pencarian?
Ya, pantauan kami di tempat kami melaporkan saat ini yaitu di pos gabungan SAR dan juga posko informasi, begitu memang komunikasi yang dijalin oleh tim SAR gabungan dengan keluarga korban sangat intens, Okta, karena di posko gabungan ini juga disediakan layar monitor CCTV yang on terus selama 24 jam untuk memantau proses evakuasi yang tengah berlangsung, karena hingga saat ini sendiri, hingga pagi hari ini sendiri dari pihak keluarga korban tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk ikut terjun langsung dalam proses evakuasi, maka difasilitasi menggunakan monitor CCTV begitu yang kami pantau tadi ada sekitar 3-4 sudut CCTV yang langsung menyorot ke tempat kejadian peristiwa dan memberikan kabar terkini. Selain itu juga dari posko gabungan menyiapkan data-data informasi terbaru proses pendataan korban baik yang masih dalam pencarian maupun yang sudah dievakuasi maupun yang sudah teridentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara. Begitu semua terpampang di sini, ada posko khusus untuk informasi. Dan tidak hanya itu, dari petugas juga sering melakukan koordinasi kepada keluarga korban untuk memberikan ketenangan dan informasi lebih lanjut, Okta. Oke, dari TKP Pondok Pesantren Ambruk kita ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani. Selamat pagi Arif, bagaimana proses identifikasi korban di sana dan berapa yang sudah teridentifikasi? Selamat pagi Okta dan saudara. Di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini per pagi ini telah menerima 9 jenazah korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. 1 jenazah dikirim pada dini hari tadi yang ditemukan kira-kira pada pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat kemarin, dan pagi ini petugas rencananya akan kembali melakukan pemeriksaan atau identifikasi begitu terhadap kelima jenazah ini. Tim DVI seperti di tempat yang saya melaporkan pada pagi hari ini sangat berharap tambahan data atau masukan data dari keluarga korban, terutama data-data terkini seperti foto ataupun koleksi baju yang diketahui oleh keluarga serta tanda-tanda khusus yang melekat pada tubuh korban seperti tai lalat, bekas luka atau tanda lahir, karena memang sebagaimana kita ketahui bersama kondisi jenazah ini dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini dalam keadaan rusak begitu, Okta. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sebelumnya ada Alfian Rahman dan juru kamera Andika Pratama dari TKP Ponpes Ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.